Selamat malam, Salam. Malam hari ini kita akan melaksanakan ibadah PKBGT bergilir secara virtual, dan malam hari ini ibadah PKBGT ditempatkan di rumah Bapak Prianus Alang. Hari ini tanggal 17 Agustus 2021 bertepatan dengan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia atau negara kita yang ke-76. Baik kaum Bapak yang sama-sama dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita memulai ibadah kita, atas nama pengurus PKBGT mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Prianus Alang, yang mana pada malam hari ini Bapak Prianus Alang bertepatan dalam ibadah bergilir, bertempat di rumah Bapak Prianus Alang dalam ibadah bergilir PKBGT malam ini. Baik, kita akan mulai ibadah kita, dan kita akan menyanyi Mars PKBGT. Volumenya bos, kurang keras dikit. Kaum yang bersahaja, panutan dalam jemaat dan masyarakat, nyatakan tugasmu dengan penuh tanggung jawab sebagai teladan keluarga. Angkat tugas pelayanan dengan sungguh-sungguh. Baktikan diri di dalam iman dan dalam perbuatan. Di dalam wadah PKBGT, persekutuan kaum Bapa Gereja Toraja, mari kita bersama dengan tulus giat berkarya, menyatakan ibadah, membina keluarga, wujudkan panggilan gereja, dan majulah jaya. Baik, kaum Bapak yang sama-sama dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita membuka nyanyian rohani nomor 2, kita nyanyikan ayat yang pertama sebelum kita terima potum. Ya Tuhan, kami puji nama-Mu besar, ya Bapa makhluk-Mu menyanyi bergema. Hai langit bumi laut, bersoraklah semua. Malaikat turut lama muji Allahumma, kemuliaannya tetap senantiasa. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Maha Kuasa. Kita mulai ibadah kita dalam nama Tuhan.
Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Amin. Baik, kaum Bapak yang sama-sama dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita membaca Mazmur Pujian, kami memberikan kesempatan kepada Kepala Keluarga Bapak Prianus Alang untuk menyampaikan doa syafaat yang akan dibawakan nanti atau ucapan terima kasih yang akan dilaksanakan. Kami persilakan Bapak Prianus Alang untuk menyampaikan sepatah dua kata. Kami silakan. Selamat malam para bapak-bapak dimanapun berada. Shalom. Shalom. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada keluarga untuk melaksanakan ibadah kaum bapak. Ada sedikit pokok doa yang minta didoakan, antara lain doakan rumah tangga kami, dalam saya sendiri, dalam pekerjaan, mamanya Neymar, dan anak kami Neymar dalam masa pertumbuhan, serta saudara-saudara kami yang ada di luar Bontang, dan juga neneknya Neymar yang ada di Palopo, dan neneknya Neymar yang ada di PTN. Itu saja, terima kasih. Ya, terima kasih. Itulah kesaksian dan pokok-pokok doa yang akan kita doakan bersama nanti dalam doa syafaat. Baik, kaum Bapak yang sama-sama dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan membaca Mazmur Pujian berbalasan yang terambil dari Mazmur 59 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-8. Mazmur pasal 59 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-18. Kalimat yang bertabulasi keluar saya akan membacakan, dan yang bertabulasi ke dalam kaum Bapak yang akan membacakan. Baik, saya akan baca ayat pertama. Di bawah judul minta pertolongan melawan musuh. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu, jangan memusnahkan Miktam dari Daud. Ketika Saul menyuruh orang mengawasi rumah, Bentengilah aku terhadap orang-orang yang bangkit melawan aku. Dan selamatkanlah aku daripada penumpah-penumpah darah. Orang-orang perkasa menyerbu aku. aku tidak melakukan pelanggaran, aku tidak berdosa, ya Tuhan. Aku tidak bersalah, merekalah yang lari dan bersiap-siap. Marilah mendapatkan aku, dan lihatlah. Engkau Tuhan Allah semesta alam adalah Allah Israel. Bangunlah untuk menghukum segala bangsa. Janganlah mengasihani mereka yang melakukan kejahatan dengan berkhianat. Mereka melolong seperti anjing dan mengelilingi kota. Cemooh ada di bibir mereka, sebab siapakah yang mendengarnya?
Engkau mengolok-olok segala bangsa. Sebab Allah adalah kota bentengku. Sebab Allah adalah kota bentengku. Allah akan membuat aku memandang rendah seteru-seteruku. Halaulah mereka kian kemari dengan kuasa-Mu, dan jatuhkanlah mereka ya Tuhan perisai kami. Biarlah mereka tertangkap dalam kecongkakannya, oleh karena sumpah serapa dan dusta yang mereka ceritakan. Sehingga mereka tidak ada lagi. Sampai ke ujung bumi. Mereka melolong seperti anjing dan mengelilingi kota. Apabila mereka tidak kenyang, maka mereka mengaum. Pada waktu pagi aku mau bersorak-sorai karena kasih setia-Mu. Tempat pelarianku pada waktu kesesakanku. Sebab Allah adalah kota bentengku, Allahku dengan kasih setia-Nya. Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita membaca dan mendengarkan akan firman Tuhan, kita membuka NKB nomor 116. Siapa yang berpegang? Pelayan firman, Bapak Nathanael, kami persilahkan. Bapak Prianus Alang dan seluruh kaum Bapak yang sama-sama dikasihi Tuhan, mendasari persekutuan kita pada malam hari ini, kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya itu, mari kita memohon pertolongan dalam doa kita berdoa. Selayaknya dan sepantasnya ya Tuhan, pujian dan ungkapan syukur kami angkat di hadapan hadirat-Mu pada malam hari ini. Oleh karena kami sungguh merasakan dan mengalami akan lawatan dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Secara khusus sepanjang hari ini, Tuhan telah memberikan kami ruang dan waktu bersama untuk melaksanakan setiap tugas, aktivitas pekerjaan, dan tanggung jawab kami. Kami mohon ya Tuhan, apa yang telah kami kerjakan, apa yang telah kami lakukan, Tuhan berkati. Sehingga boleh mendatangkan kebaikan bagi kami
dan kami percaya akan menjadi kemuliaan hormat bagi nama Tuhan. Kami pun bersyukur ya Tuhan, Engkau boleh menghadirkan kami bersama lewat persekutuan kaum Bapa malam hari ini bersama dengan keluarga Bapak Frianus Alang. Meskipun kami melaksanakan ibadah melalui virtual Zoom, tetapi kami percaya bahwa Tuhan memberkati setiap alat yang kami gunakan, sehingga ibadah kami pada saat ini boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Mendasari persekutuan kami ya Tuhan, kami rindu mendasarinya dengan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Oleh itu ya Tuhan, kami mohon kiranya kuat kuasa Roh Kudus Tuhan menguasai hati dan pikiran kami, membuka hati dan pikiran kami, bahkan memberikan kami hati yang menurut tegur oleh kebenaran firman Tuhan. Sehingga ya Tuhan, firman-Mu pada malam hari ini boleh kami dengarkan, kami pahami, dan kami percaya pula bahwa oleh pertolongan Roh Kudus-Mu, kami dimampukan untuk melakukannya di sepanjang kehidupan kami dalam tugas kesaksian kami. Bapa dalam surga, kami akan membaca firman-Mu. Kami penuh dengan keterbatasan, tapi kami percaya bahwa oleh pengampunan-Mu dalam Yesus Kristus akan melayakkan kami untuk ada di sekitar kebenaran firman Tuhan. Ya Tuhan, berfirman-Lah kepada kami, karena kami telah siap dan rindu mendengarkan firman-Mu. Dalam Kristus yang adalah firman yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Pembacaan yang saya persiapkan untuk kita renungkan bersama pada malam hari ini terambil dari surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus, yaitu 1 Korintus pasal 1 ayat 18 sampai ayat yang ke-25. Pertama Korintus pasal 1 ayat 18 sampai ayat yang ke-25. Kalau kita sudah mendapatkan, saya akan membacakan untuk kita semua. Firman Tuhan di bawah judul Hikmat Allah dan Hikmat Manusia. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Karena ada tertulis, Aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Sedemikian jauh pembacaan kita, dan yang dikatakan berbahagia adalah kita semua yang setia membaca firman Tuhan dan kita melakukannya dalam sepanjang kehidupan kita. Dari bacaan kita ini, 1 Korintus pasal 1 ayat 18 sampai 25 diberikan tema renungan hidup dalam hikmat Allah. Hidup dalam hikmat Allah. Bapak Prianus sekeluarga dan kaum bapak yang sama-sama dikasihi Tuhan, ada dua macam hikmat, ya sesuai dengan bacaan kita, yaitu hikmat manusia dan hikmat Allah. Hikmat manusia adalah mengandalkan kemampuan berpikir atau otak, ya sehingga segala sesuatu dapat dimengerti
dan masuk akal. Ya, hal yang bisa diterima adalah sesuatu yang dapat dimengerti dan dapat masuk akal, atau harus sesuatu yang logis. Nah, hikmat Allah tidaklah demikian. Hikmat Allah mengandalkan iman. Percaya meskipun tidak melihat, tetap berharap walaupun kenyataan yang dialami berbeda. Ya, dalam pembacaan kita di ayat yang pertama di situ digambarkan, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Jadi meskipun bagi manusia, secara logika manusia, pemberitaan Injil adalah sebuah kebodohan, tetapi bagi Allah ini adalah jalan untuk mendapatkan yang namanya keselamatan. Mungkin memang secara logika, secara logis tidak masuk di akal. Mungkin tidak. Ya, seorang Yesus boleh akan menjadi jalan keselamatan. Atau mungkin tidak Allah mengerjakan keselamatan melalui Yesus Kristus, yang mana kehidupannya kita tahu, ya mereka, Yesus hidup menderita, lahir di kandang domba, ya berteman dengan orang-orang yang dalam tanda kutip orang-orang yang tersingkir. Secara logika tidak akan mungkin bisa kita katakan bahwa ia adalah keselamatan. Tetapi itulah yang Allah mau katakan, bahwa ya inilah kebodohan, dan dalam kebodohan kita itulah, ya bukan dengan hikmat, ya bukan dengan hikmat manusia, ya itulah kita akan mendapatkan yang namanya keselamatan. Ya mungkin banyak kita bertemu dengan pertanyaan tentang iman kita sendiri. Ya saya selalu mengatakan kepada anak-anak di sekolah bahwa ya banyak orang mempertanyakan tentang iman kita, tapi jawaban kita apa? Adalah memang ketika berbicara tentang iman itu adalah sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ya, iman itu tidak bisa dibuktikan secara logika. Tetapi iman adalah percaya meskipun tidak melihat, tetap berharap walaupun kenyataan yang dialami berbeda. Itulah iman. Ya, itulah hikmat Allah. Nah, kaum Bapak yang sama-sama dikasihi Tuhan, ketika memberi nasihat tentang hikmat Allah dan hikmat manusia, Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Korintus dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 5, di situ dikatakan, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tapi pada kekuatan Allah. Nah, ini menjadi pesan kunci tentang hikmat Allah yang harus menjadi pegangan iman jemaat Korintus, tetapi juga harus menjadi atau akan menjadi pegangan iman bagi kita jemaat Kristen yang hidup di masa kini. Ya, seperti kita tahu latar belakang bagaimana kota Korintus. Ya, kota Korintus adalah kota yang sangat ramai, pelabuhan, ya pusat perdagangan, sehingga dengan demikian boleh kita katakan ya gambarnya seperti sebuah ibu kota. Ya, ibu kota di mana di segala sesuatu ada di situ. Ya, bahkan juga banyak sekali orang pintar dan orang yang dipandang berhikmat ada di sana. Ya, ada kelompok orang-orang Yunani. Ya, orang-orang yang sangat menyukai yang namanya ilmu pengetahuan dan filsafat. Ya, dan dari Yunani itu ya kita kenal ya bagaimana lahir filsuf-filsuf dunia seperti Plato, Aristoteles, ya, Socrates dan lain-lain. Ya. Dan orang-orang Yunani ini adalah para pemikir yang sangat hebat. Ya, para pemikir yang sangat luar biasa. Tetapi adakah pemikir hebat Yunani yang dapat mengerti tentang salib dan Injil Kristus? Jawabannya tidak ada. Orang Yunani tidak mengakui akan kebangkitan Kristus. Karena itu di luar daripada logika. Ya, tidak masuk akal. Nah, di Korintus juga ada kelompok orang-orang Yahudi. Ya, orang-orang Yahudi sangat meninggikan, sangat mengagungkan tentang Taurat. Ya. Mereka belajar segala tradisi dan menghafal segala ketentuan Taurat sampai titik koma. Ya, tidak ada yang terlewatkan. Ya, tetapi adakah ahli Taurat Yahudi
yang dapat memahami salib dan Injil Kristus. Ya, tidak ada juga. Orang Yahudi tidak menerima bahwa seorang Mesias harus mati, apalagi mati dengan cara tersalib. Ya, bagi orang Yahudi, Mesias adalah tokoh yang perkasa, hebat, dan kuat yang mestinya membebaskan mereka dari kekuasaan Romawi. Harapan kaum Yahudi tentang Mesias adalah sosok yang akan datang dengan secara langsung memerintah, mengubahkan kehidupan mereka. Sementara apa yang dihadirkan oleh Yesus, ya ia bukanlah seperti apa yang orang Yahudi harapkan, sehingga mereka tidak akan mungkin menerima tentang Yesus atau menerima tentang percaya tentang salib dan kebangkitan Kristus. Nah, kaum Bapak yang sama-sama dikasihi Tuhan, melalui bagian firman Tuhan ini, Paulus menegaskan kepada jemaat di Korintus, juga kepada kita, bahwa Injil dan pekerjaan Allah tidak tergantung pada manusia. Tidak tergantung pada hikmat manusia, pada kepandaian manusia. Ya, pekerjaan Allah juga tidak didasari pada hikmat manusia atau pada kekuatan otak atau kekuatan otot, tetapi didasari oleh hikmat Allah sendiri. Ya, Paulus sendiri telah mengalami pengalaman iman itu di dalam hidupnya. Paulus yang dididik oleh Gamaliel dan ya bahkan boleh kita katakan ia merasa bahwa hidupnya sudah sempurna, ya tidak kekurangan lagi memahami seluruh Taurat. Ya, tetapi Tuhan mengubah Paulus dan membentuknya kembali menjadi pribadi yang memberi hidupnya untuk pekerjaan Allah. Tuhan memproses Paulus menjadi pribadi yang menggantungkan hidupnya hanya pada anugerah Allah, bukan pada kepandaiannya, bukan pada kecerdasannya, bukan pada kemampuannya menguasai seluruh kitab Taurat. Kaum Bapak yang sama-sama dikasihi Tuhan, hidup beriman kita tidak tergantung pada hikmat manusia, pada kuasa nenek moyang, bahkan pada kuasa-kuasa modern yang ada sekarang ini. Ya, misalnya uang, ya, jabatan, kekayaan, bukan tergantung pada hal seperti itu. Karena itu, marilah kita hidup dalam hikmat Allah. Marilah kita menjalani hidup dengan bergantung pada kekuatan Allah. Jangan ada di antara kita yang merasa sempurna dengan apa yang dimiliki di dunia ini. Ya, karena semua yang ada di dunia ini hanyalah sesuatu yang sementara. Ya, jangan ada di antara kita yang merasa kuat dan merasa hebat dengan prestasi dan karir yang kita miliki. Jangan ada di antara kita yang karena apa yang dimiliki membuat kita menjadi lupa pada Tuhan. Ya. Ingatlah bahwa kekuatan, kehebatan kita suatu saat akan berakhir. Ya, mungkin hari ini kita masih memiliki jabatan, kita masih memiliki karir, masih memiliki pekerjaan. Tetapi ketika suatu saat nanti kita kehilangan semuanya itu, ya karena ada tahapan atau ada fase di mana kita harus berhenti dari situ, ya. Apa kita akan bangga terus dengan kondisi seperti itu? Ya, banyak sudah kita lihat ketika ia masih memiliki jabatan di sebuah tempat, di sebuah perusahaan atau di sebuah kantor, ya ketika masih memiliki jabatan, ya ia sangat dihormati. Tapi ketika jabatan itu sudah hilang, ya harus berganti, harus memasuki masa pensiun. Ya mungkin ketika dia ke suatu tempat tidak akan lagi dihargai atau tidak akan lagi diperlakukan seperti ketika ia masih menjadi seorang pejabat. Nah, ini kenyataan bahwa apa yang kita miliki di dunia ini, jabatan, ya kekuatan akan berkurang, ya kekayaan dan sebagainya semuanya akan berakhir. Tetapi kekuatan Tuhan akan kalau kita mengandalkan kekuatan Tuhan,
ya kita utamakan kekuatan Tuhan dalam kehidupan kita, maka inilah yang akan memampukan kita untuk bertarung di badai kehidupan kita masing-masing. Nah, hikmat Tuhan akan memproses kita untuk memandang pada salib Kristus yang menyelamatkan kita. Ya, dengan hikmat dan kekuatan Tuhan, kita beriman, ya kita bekerja, kita berkarya, kita mengasihi, dan kita menjadi berkat bagi sesama kita. Itu karena hikmat Tuhan. Ya, sehingga ketika kita mengandalkan kekuatan Tuhan atau mengandalkan hikmat Tuhan dalam kehidupan kita, ya kita pun akan mudah untuk melakukan setiap aktivitas kita, tugas pekerjaan kita, ya tanggung jawab kita akan kita lakukan dengan baik. Bahkan dalam tanggung jawab yang kita terima, ketika kita menjadi seorang pejabat, kita pun akan menjadi seorang yang sungguh-sungguh bertanggung jawab karena kita percaya bahwa kita mengandalkan akan kekuatan dan hikmat Tuhan. Kaum Bapak yang sama-sama dikasihi Tuhan, keluarga Bapak Prianus Alang yang terkasih, ya gereja dalam wujud keluarga-keluarga Kristus dan pribadi lepas pribadi mampu mengarahkan semangat bersama untuk belajar tunduk dalam hikmat Allah. Ya, dengan fokus perhatian kita pada proses penyelamatan Allah kepada dunia melalui Tuhan Yesus Kristus. Artinya kita berfokus mengandalkan hikmat Tuhan dengan berfokus pada proses penyelamatan yang Allah kerjakan bagi dunia melalui Tuhan Yesus Kristus. Ya, seperti dalam ayat 21 menegaskan demikian. Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Artinya tidak mengandalkan pada hikmat manusia, hikmat logika, tetapi mengandalkan pada kepercayaan atau berpusat pada penyelamatan Allah bagi dunia yang dikerjakan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, mari mengizinkan hikmat Kristus membuat kita melihat lebih dalam, bahkan paling dalam dari penampakan luar yang kita jumpai dalam keseharian kita. Ya, misalnya di balik keberhasilan material, di balik posisi yang dicapai dalam pekerjaan, dalam bisnis, ya di balik canda tawa, ya apalagi ya mayoritas di keadaan pandemi sekarang ini hanya bisa kita berjumpa lewat virtual. Adakah murni kebahagiaan dan kesukaan kekal dari mengenal dan mensyukuri anugerah kasih karunia Allah tersebut? Dalam berbagai keberhasilan, dalam berbagai kesuksesan itu, adakah kita melihat bahwa semua karena anugerah kasih karunia Allah dalam kehidupan kita? Adakah semuanya kita melihat atau menikmati seperti itu dalam hikmat Allah, bukan dalam hikmat manusia, bukan dalam pandangan kita manusia bahwa semua karena kekuatan dan kemampuan kita? Ya, sehingga sebaliknya ketika kita melihat wajah yang kuyu dan rapuh, orang-orang yang lemah, tubuhnya sakit menderita, sedang dalam perawatan dan tertekan beban berat, adakah dalam hati kita berhikmat melihat hanya kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus yang selalu setia, tidak pernah dan tidak akan pernah meninggalkan apalagi mereka yang menderita dan kita semua? Ketika kita dalam keberhasilan, ketika kita dalam kesuksesan, apakah kita sungguh melihat bahwa semua anugerah Tuhan? Dan ketika kita ada dalam keterpurukan kehidupan, kita ada dalam berbagai hal yang menurut kita tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, apakah kita juga melihat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, apalagi melupakan kita yang dalam kondisi menderita? Ya. Dalam kondisi seperti ini, apalagi dalam kondisi pandemi, ya dengan virus corona yang sangat menakutkan bagi kita, dan mungkin ada saudara-saudara kita yang sudah mengalami, dan bahkan ketika kita bertemu dengan teman-teman yang mengalami, sering mengatakan jangan sampai, ya
mengalami. Ya. Nah, apakah dalam kondisi ketika kita dalam kondisi terpuruk seperti itu, kita masih melihat akan kuasa dan kasih Allah? Apakah dalam kondisi kita menderita, kondisi kita terpuruk, apakah kita masih melihat hikmat Allah atau berpikir secara hikmat Allah? Ya, sehingga dalam kondisi seperti itu, baik dalam kesuksesan keberhasilan kita, baik dalam kondisi kita terpuruk, ya kita selalu dan semakin percaya penuh dengan kehangatan cinta kasih untuk siap peduli, siap berbagi, ya mengasihi dengan nyata dan melayani dari hal-hal yang paling sederhana, membantu dan menolong mereka yang jauh lebih menderita di tengah-tengah pandemi sekarang ini. Ya, banyak saudara-saudara kita, banyak orang-orang yang terpuruk karena pandemi seperti ini. Ya, mungkin kita masih bersyukur dengan kondisi kita saat ini, ya masih baik-baik saja. Tetapi begitu banyak saudara kita, ya mungkin rekan-rekan kita, ya mungkin rekan-rekan kita yang dalam kondisi mereka begitu terpuruk oleh karena pandemi. Nah, saat ini kita dipanggil untuk mari bersama-sama untuk bergandengan tangan, saling peduli, ya saling mengasihi dengan tindakan yang nyata, ya saling menolong satu dengan yang lain. Sebagai wujud bahwa kita menghidupi tentang hikmat Allah itu. Kaum Bapak yang sama-sama dikasihi Tuhan, mari tiap kita berkomitmen memberi diri, didorong oleh Roh Kudus untuk berinteraksi secara otentik, ya menjadi Injil yang nyata melalui perkataan, perbuatan, sikap, ya respon kita, ya chatting kita baik di WA, di Facebook, di Instagram dan di media sosial yang lain. Mari kita membawa nuansa kehidupan, ya baik di tengah-tengah keluarga, ya baik di keluarga besar dan lebih luas lagi kepada tetangga, para teman dan sahabat. Ya, sehingga semakin luas juga kita kepada orang-orang lain untuk memberitakan tentang kebangkitan Kristus atau memberitakan tentang hikmat Allah atau memberitakan tentang keselamatan yang telah dinyatakan oleh Allah dalam kehidupan kita. Ya, kaum Bapak yang sama-sama dikasihi Tuhan, dengan sikap, perbuatan dan perkataan kita sehari-hari, ya dari bentuk dan hal yang sederhana, yang kelihatan kecil dan sangat keseharian, mari mewartakan kabar baik kepada semua. Menginjili dunia dari lingkungan sekitar di mana Tuhan menempatkan kita, baik di tengah-tengah pekerjaan kita. Dan kita tidak henti untuk mendoakan, saling mendoakan dan berdoa bersama. Ya, tidak henti mendoakan, saling mendoakan dan bersama berdoa sehingga kita terus bertumbuh. Ya, terus lanjut berbagi peduli dengan perbuatan-perbuatan nyata untuk sesama yang letih lesu di tengah-tengah pandemi yang sangat berat sekarang ini. Ya, tidak henti menghadirkan hikmat syukur, hikmat semangat, dan hikmat sukacita dalam hikmat Tuhan. Sebagai wujud nyata dari pertumbuhan setiap kita dalam hikmat Tuhan, terus-menerus hingga kita berbuah dan bahkan menghasilkan buah-buah yang lebat menjadi saluran berkat bagi sesama manusia dalam kehidupan. Untuk itu, kaum Bapak yang sama-sama dikasihi Tuhan, saya mau mengajak kepada kita semua pada malam hari ini. Di tengah-tengah keberadaan dunia ini, di tengah-tengah keberadaan kehidupan kita, ya mari kita hidup dalam hikmat Allah untuk memandang segala sesuatu, untuk melihat segala sesuatu. Kondisi yang kita alami hari ini, kita lihat dalam hikmat Tuhan. Ya, pandemi yang kita hadapi, saudara-saudara kita yang terpapar oleh virus corona, saudara-saudara kita yang terdampak oleh pandemi ini, mari kita sama-sama saling membangun satu dengan yang lain. Mari kita sama-sama saling menguatkan, menopang satu dengan yang lain. Sehingga dalam kehidupan kita bersama, kita akan sungguh-sungguh menghidupi akan hikmat Allah ini dan kita nyatakan di tengah-tengah kehidupan kita. Terpujilah Kristus. Amin.
Demikian firman Tuhan yang telah disampaikan, dan biarlah kita selalu mengandalkan akan Tuhan. Jangan kita mengandalkan kekuatan kita, tapi mari kita mengandalkan hikmat dari Allah. Baik kaum Bapak yang sama-sama dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan mempersembahkan akan buah-buah iman kita. Dan sebelum kita menjalankan persembahan, nat persembahan terdapat dalam Mazmur 111 ayat yang pertama yang mengatakan, Haleluya, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Sambil kita menjalankan persembahan, kita menyanyi dari NKB 133, Syukur padamu ya Allah. Nathanael, kami persilahkan. Ya, kita akan masuk dalam doa syafaat, dan ada beberapa pokok doa yang sudah disampaikan oleh keluarga tadi. Mungkin ada yang mau kita dukung bersama dalam doa. Pak Nathaniel. Iya, Pak. Mohon dukung dalam doa rencana perjalanan pulang Ibu proponen dalam minggu ini dari Makassar ke Bontang. Semoga tetap sehat dan tiba dan selamat. Itu pertama. Kemudian yang kedua, juga berdoa untuk Pak Daud Parinding yang hasil swabnya masih dinyatakan positif. Semoga hari-hari selanjutnya akan kembali negatif. Pak Andarius Sudidi, Ibu Diana, dan seluruh jemaat Tuhan yang mengalami penyakit di luar dari COVID, semoga pulih dan sembuh kembali. Dan juga rencana cor slop pastori besok, kalau tidak ada halangan katanya besok dilaksanakan. Terima kasih, selamat. Oke, terima kasih. Masih ada? Kalau sudah tidak ada, mari kita satu dalam doa syafaat kita.
berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, Allah yang kami sembah dalam anak-Mu Yesus Kristus, kami bersyukur malam hari ini Tuhan, Engkau memberikan kami ruang dan waktu bersama, meskipun di tengah-tengah keterbatasan oleh karena pandemi. Tapi Tuhan memakai cara untuk menjumpai kami, mempersekutukan kami, sehingga lewat virtual Zoom pada malam hari ini, kami boleh beribadah bersama dengan keluarga Bapak Prianus Alang dalam wadah PKBGT. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur bahwa Tuhan senantiasa melawat kami, menyatakan firman-Mu di tengah-tengah keterpurukan kehidupan yang kami hadapi. Kiranya ya Tuhan, firman yang telah kami dengarkan bersama akan Engkau meteraikan dalam hati dan pikiran kami, dan kami boleh dimampukan dalam kehidupan kami untuk melihat segala sesuatu, memandang segala sesuatu dalam hikmat Tuhan, bukan dalam hikmat manusia. Sehingga ya Tuhan, kami akan memaknai kehidupan ini menjadi kehidupan yang lebih baik. Dan kami pun akan menjadi berkat bagi sesama, lewat berbagai kegiatan, lewat berbagai tanggung jawab kami akan senantiasa memberitakan akan Injil Yesus Kristus. Tuhan Bapa dalam surga, biarlah puji-pujian kami, permohonan-permohonan kami akan menjadi persembahan pula yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan kami percaya bahwa Tuhan akan menyatakan berkat-berkat-Nya di tengah-tengah kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kami semua. Bapa dalam surga, lewat syafaat kami malam hari ini, kami datang bersyukur bersama dengan Bapak Prianus Alang sekeluarga. Oleh karena ketika kami menjumpai mereka senantiasa ada dalam kasih dan pertolongan Tuhan. Kekuatan, kesehatan mereka nikmati, menjadi bagian kehidupan mereka. Sehingga Tuhan kami mohon kepadamu, kiranya Engkau tetap peliharakan keluarga kasih kami ini dalam segala keberadaan hidup mereka, sehingga mereka tetap menikmati akan kasih dan anugerah Tuhan. Bapak Prianus Alang dalam tanggung jawabnya sebagai suami, sebagai kepala keluarga, sebagai ayah, ya Tuhan mampukan mengangkat tanggung jawab yang Kau berikan kepadanya ini, sehingga boleh memerankan diri dengan baik, boleh menunjukkan tanggung jawabnya dengan baik, menjadi seorang ayah yang baik, menjadi seorang suami yang bertanggung jawab, sehingga ya Tuhan, Bapak Prianus Alang boleh mengemban tugas dan tanggung jawab ini dengan penuh sukacita. Bahkan dalam tugas dan tanggung jawab sebagai seorang abdi negara ya Tuhan, Engkau berkati senantiasa, berikan kemampuan, berikan hikmat daripada Tuhan. Bahkan ajarkan untuk mengandalkan hikmat Tuhan dalam mengangkat setiap tanggung jawab yang Tuhan embankan kepadanya. Sehingga ya Tuhan, Bapak Prianus Alang dalam tugas pekerjaannya sebagai abdi negara, Tuhan akan lawat, Tuhan akan peliharakan. Dan kami percaya bahwa dalam setiap tugas dan tanggung jawabnya, Tuhan akan senantiasa memeliharakan, Tuhan akan menguatkan senantiasa dan menjauhkan dari segala mara bahaya. Ya Tuhan Bapa dalam surga, demikian pun ibu keluarga Tuhan berkati, telah mendampingi Bapak keluarga untuk membangun kehidupan keluarga sebagai suami, sebagai ibu dalam mendidik anak-anak. Ya Tuhan, kiranya Engkau senantiasa berkati ibu kekasih, sehingga ia boleh senantiasa merawat rumah tangga yang Tuhan karuniakan, boleh menjadi pendoa bagi keluarganya, sehingga ibu kekasih tetap menikmati kekuatan dan kesehatan pula. Dalam tugas dan tanggung jawabnya setiap hari ya Tuhan, kami pertaruhkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Biarlah ia tetap menikmati dan merasakan akan pemeliharaan dan kasih Tuhan. Demikian pun ya Tuhan, anak kasih Neymar Tuhan, kami letakkan dalam tangan kuasa Tuhan. Berkati senantiasa dalam tumbuh kembangnya, biarlah anak kasih kami ini boleh tumbuh dengan baik. Berkati dia senantiasa ya Tuhan, berikan kekuatan dan kesehatan, sehingga lewat semuanya itu, anak kasih kami ini boleh mengalami pertumbuhan dengan baik. Secara khusus dalam pertumbuhan iman. Jadikan kedua orang tua sebagai teladan baginya. Jadikan kedua orang tua sebagai guru yang baik, sebagai seorang pendidik yang baik. Kiranya boleh mengarahkan anak kekasih ini ke jalan yang Tuhan kehendaki. Dan kami percaya bahwa anak kekasih kami ini punya impian dan harapan di masa yang akan datang. Dan kami percaya pula bahwa Tuhan akan merancangkan, akan menjadikan indah segala impian dan harapan itu seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri.
Tuhan Bapa dalam surga, kami berdoa untuk Nenek Neymar, baik yang ada di Palopo maupun yang ada di Bontang, di BTN. Tuhan berkati senantiasa dalam segala keberadaan hidup mereka, pun ketika mereka dalam masa tua, Tuhan kuatkan, Tuhan berikan perlindungan daripada Tuhan, berikan kekuatan, kesehatan, sekiranya dalam masa tua mereka tetap menikmati akan kebahagiaan dan kesukacitaan. Dan dalam tugas pekerjaan mereka setiap hari, dan bahkan dalam tanggung jawab mereka yang masih mereka jalankan, Tuhan pun tetap memberkati, sehingga Nenek Neymar, Kakek Neymar akan senantiasa ada dalam kasih dan pertolongan Tuhan. Kami pun berdoa untuk saudara-saudara dari Bapak Neymar, Mama Neymar, dimanapun berada Tuhan, yang jauh terpisah, baik karena pekerjaan maupun karena pendidikan, karena perkuliahan, Tuhan berkati senantiasa. Kiranya mereka semua tetap ada dalam kasih dan pertolongan Tuhan. Dan dalam masa muda mereka Tuhan, kami pertaruhkan dalam tangan kuasa Tuhan. Biarlah mereka senantiasa dilindungi oleh Tuhan, menjauhkannya dari pergaulan-pergaulan yang tidak baik. Bahkan Tuhan menopang, Tuhan menuntunnya dalam mewujudkan setiap impian dan harapan lewat bangku kuliah yang mereka jalani saat ini. Tuhan Bapa dalam surga, seluruh pergumulan keluarga Bapak Neymar kami pertaruhkan dalam kuasa Tuhan. Jika mereka mengalami kegagalan, mereka mengalami duka cita, mereka mengalami berbagai hal yang mereka tidak inginkan, Tuhan tetap kuatkan mereka, Tuhan tetap topang mereka, sehingga dalam segala keadaan hidup mereka tetap belajar bahwa Tuhan senantiasa ada bersama dengan dia. Dalam segala kebahagiaan dan kesukacitaan, keberhasilan yang mereka alami, sempurnakan semuanya itu ya Tuhan. Ajarkan mereka menikmatinya dalam kasih dan pertolongan Tuhan. Ya Tuhan Bapa dalam surga, berbagai rencana-rencana mereka ke depan kami letakkan dalam kuasa Tuhan. Berbagai harapan-harapan, impian-impian yang mereka ingin wujudkan kami letakkan dalam tangan kuasa Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati keluarga kasih kami, sehingga mereka tetap menikmati akan berkat Tuhan. Rumah di mana mereka berdiam diri, Tuhan berkati senantiasa. Tutup bungkus dengan kuat kuasa Roh Kudus, melindungi mereka, dan jadikan rumah mereka sebagai rumah doa, di mana di dalamnya mereka akan membangun kehidupan bersama, memuliakan Tuhan, dan kami percaya bahwa rumah mereka akan menjadi rumah berkat bagi sesama. Tuhan Bapa dalam surga, kami berdoa untuk persekutuan kami kaum Bapa Jemaat Efrata Bontang. Ya Tuhan berkati seluruh pengurus dalam menata pelayanan di tengah-tengah persekutuan kami. Di tengah-tengah keterbatasan oleh karena pandemi ya Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan pun akan memampukan kami untuk mewujudkan setiap program-program tersebut. Kiranya lewat wadah PKBGT boleh menjadi wadah untuk kami bersama, untuk membangun, untuk belajar bersama, sehingga persekutuan kami ini boleh menjadi persekutuan yang indah di mata Tuhan. Tuhan Bapa dalam surga, seluruh kaum PKBGT kami letakkan dalam kuasa Tuhan, dalam segala tanggung jawab, secara khusus dalam tanggung jawab sebagai kepala keluarga, sebagai ayah, sebagai suami. Tuhan jadikan kami sebagai orang-orang yang bertanggung jawab dalam peran dan tanggung jawab itu. Dan kami sungguh-sungguh boleh menjadi teladan bagi keluarga kami, boleh menjadi panutan bagi keluarga kami, sehingga lewat kehadiran kami sebagai kaum Bapa Kristen di tengah-tengah keluarga, boleh menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan keluarga kami. Tuhan Bapa dalam surga, dalam pekerjaan kami, Tuhan mampukan kami untuk mengerjakannya, berikan kami hikmat daripadamu, kiranya apa yang kami kerjakan boleh berbuah baik, bagi kehidupan kami dan juga bagi kehidupan keluarga kami. Tuhan Bapa dalam surga, kami berdoa untuk rencana Ibu Proponen untuk pulang dalam perjalanan, untuk pulang dari Toraja ke Makassar ke Balikpapan dan ke Bontang. Kami letakkan perjalanan Ibu Proponen dalam tangan kuasa Tuhan yang mungkin akan dilakukan dalam minggu ini. Ya Tuhan, kiranya apa yang telah dilakukan oleh Ibu Proponen di Toraja, Tuhan berkati. Bahkan dalam perjalanan kami percaya bahwa Tuhan akan melawat, memelihara, menibahkan di tengah-tengah jemaat dengan penuh selamat. Kiranya Tuhan pun menjauhkan dari segala mara bahaya, secara khusus pandemi yang kami hadapi saat ini. Kami percaya bahwa Ibu Proponen dalam perlindungan dan kuasa Tuhan, Tuhan akan melindungi senantiasa, menjauhkan dari paparan virus corona, sehingga boleh tiba kembali di tengah-tengah keluarga, kembali di tengah-tengah jemaat, kembali di tengah-tengah persekutuan. Tuhan Bapa dalam surga, demikian pun kami berdoa untuk Bapak Daud Parinding yang
meskipun beberapa saat yang lalu dan mungkin saat ini merasakan dalam kondisi yang baik, tetapi masih mengalami hasil swab masih positif. Kami percaya bahwa Tuhan akan tetap melawat Bapak Daud Parinding, sehingga ia tetap berpengharapan, tetap kuat, tetap memotivasi diri untuk pulih dari penyakit ini, dan sehingga kami percaya bahwa Bapak Daud Parinding akan kembali pulih dan sehat. Demikian Bapak Andaria Sudidi sekeluarga, kami letakkan ke dalam tangan kuasa Tuhan yang saat ini juga dalam proses pemulihan dari paparan virus corona ini. Dalam tangan-Mu kami letakkan, kiranya Tuhan tetap menguatkan, menopang, meyakinkan bahwa Tuhan bersama dengan dia, sehingga ia pun menikmati, ia pun mengalami dan mengaminkan bahwa dalam hikmat Tuhan kondisi yang mereka hadapi saat ini, sehingga dalam kondisi seperti ini mereka tetap berpengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Bapa dalam surga, demikian pun kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang lain yang dalam kondisi kelemahan tubuh. Tuhan berkati senantiasa, berikan pemulihan, berikan kesembuhan kepada mereka, memberkati setiap makanan yang mereka makan, obat-obatan yang mereka konsumsi, sehingga mereka boleh pulih kembali sehat seperti sedia kala. Tuhan Bapa dalam surga, demikian pun kami berdoa untuk pembangunan pastori Jemaat Efrata Bontang. Tuhan berkati, Tuhan perlengkapi kami semua, cukupkan apa yang kami butuhkan, kiranya pembangunan ini boleh pula selesai dengan baik. Jika esok hari rencana untuk pengecoran slop dalam tangan-Mu kami letakkan ya Tuhan, kiranya oleh perkenaan Tuhan memberikan kami cuaca yang baik, bahkan kami boleh memberi diri dalam pelaksanaan pengecoran ini sehingga semuanya boleh selesai pula dengan baik, dan kami percaya bahwa Tuhan akan memberkati kami semua. Tuhan Bapa dalam surga, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengambil pelayanan pada malam hari ini, Bapak Simon Sampe, Bapak Yahya Kadang, anak kekasih Rio, dan Bapak Koster. Tuhan berkati, kiranya mereka pun kami semua tetap memberi diri dipakai dalam ladang pelayanan Tuhan, dan kami percaya bahwa semua yang kami lakukan ini semua untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan sendiri. Tuhan Bapa dalam surga, dalam keberadaan kami pada saat ini ya Tuhan, kami pun tetap datang berseru kepadamu, memohon kemurahan Tuhan untuk memandang kehidupan kami, kiranya Tuhan memulihkan dunia ini dari pandemi COVID-19, sehingga kami boleh kembali beraktivitas seperti sedia kala. Dan kami percaya bahwa saudara-saudara kami yang terpapar, Tuhan kuatkan, Tuhan mampukan untuk melewati semuanya itu, dan kami percaya pula bahwa Tuhan akan menganugerahkan pemulihan dan kesembuhan. Tuhan Bapa dalam surga, kami berdoa untuk Bapak Pendeta sebagai gembala jemaat Tuhan di tempat ini. Tuhan berkati senantiasa dalam mengangkat tugas pelayanan dalam tugas dan tanggung jawab di tengah-tengah persekutuan kami. Kami percaya bahwa Tuhan akan tetap menguatkan, memberikan kekuatan dan kesehatan, bahkan hikmat daripada Tuhan, sehingga Bapak Pendeta boleh menggembalakan jemaat-Mu di tempat ini seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri. Tuhan Bapa dalam surga, seluruh keberadaan hidup kami malam hari ini, dari segala pergumulan kami yang hadir, baik yang ada di gedung gereja ini maupun yang ada di rumah masing-masing, dalam segala pergumulan kami letakkan dalam tangan kuasa Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan akan menopang dan menguatkan kami semua, memampukan kami menghadapi berbagai badai-badai kehidupan, menghadapi berbagai tantangan-tantangan kehidupan, dan kami percaya bahwa Tuhan akan menopang dan menguatkan kami semua. Ya Tuhan Bapa dalam surga, ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Terima kami yang datang kepadamu, karena semua ini kami bawa dalam anak-Mu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kaum Bapak yang sama-sama dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita membuka NKB 188, kita nyanyi Tiap Langkahku.
Prianus Alang sekeluarga dan seluruh kaum Bapa yang sama-sama dikasihi Tuhan, kita syukuri apa yang telah kita alami malam hari ini, firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama, kiranya kita boleh bawa pulang dalam kehidupan kita, boleh hidup di tengah-tengah keluarga kita, dan menjadi bekal kita dalam setiap aktivitas kita. Untuk itu mari kita terima berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, dan tuntunan kuat kuasa Roh Kudus-Nya, kiranya memberkati kita semua saat ini, kekal selama-lamanya. Amin. Kita nyanyikan himne PKBGT. Demikian ibadah virtual kita pada malam hari ini, dan kepada Bapak anggota PKBGT kami ucapkan banyak terima kasih, dan kepada Bapak keluarga Prianus Alang kami persilahkan untuk mengucapkan ucapan terima kasih. Dipersilahkan. Terima kasih kepada Bapak-Bapak yang sudah mengikuti ibadah PKBT kami, dan juga kami terima kasih juga kepada pelayan firman ibadah PKBT dan serta rekan-rekan kaum Bapak yang telah mengikutinya. Semoga kita semua diberi kesehatan, dijauhi dari COVID-19. Terima kasih. Terima kasih Bapak Prianus Alang. Demikian ibadah PKBGT kita pada malam hari ini. Mungkin dari pengurus ada pengumuman, Pak Nathan, ya. Pak Wasti, mungkin ada yang ingin disampaikan? Kami persilahkan Pak Wasti Sida sebagai Ketua PKBGT Jemaat Efrata Bontang. Lanjut saja sementara. Dilanjut saja, Pak. Oke, terima kasih Pak Wasti. Ya, seperti yang dikatakan Pak Pendeta tadi, bahwa besok kalau tidak ada halangan akan dilaksanakan pengecoran slop rumah pendeta. Jadi diharapkan kepada kita bapak-bapak yang mungkin berkesempatan untuk
bergabung besok, diharapkan kita sama-sama yang punya kesempatan untuk datang bekerja bersama mengecor akan slop rumah pendeta yang sudah siap dicor ini. Mudah-mudahan besok kita diberikan cuaca yang cerah agar pekerjaan bisa diselesaikan. Dan sekali lagi, atas nama pribadi, jika ada dalam memimpin liturgi ada kesalahan, kami mohon dimaafkan. Dan jangan lupa pula kepada anggota PKBGT untuk kita selalu mendoakan rekan-rekan kita, anggota PKBGT yang sakit, baik itu yang terkena COVID maupun non-COVID, untuk kita selalu mendoakan agar bisa memperoleh kesembuhan dari Tuhan yang Maha Kuasa. Dan jangan lupa pula menerapkan akan protokol kesehatan 6M. Jadi kalau dulu 5M, sekarang 6M. Biar kita terhindar dari segala penyakit. Jadi sekali lagi, terima kasih. Selamat malam. Salam.